Hai guys, jumpa lagi dengan Bocima. Gimana kabarnya hari ini guys? Semoga selalu sehat dan lancar terus ya rezekinya. Menu kita kali ini adalah film bergenre drama inspiratif dari negeri yang Syahrukh loh. Film ini dirilis pada tahun 2014 dan diangkat berdasarkan novel Patricia McCormick. Di film ini diceritakan kalau korbannya adalah gadis kecil yang bahkan usianya baru 13 tahun. Namanya Laksmi. Laksmi harus merasakan pengalaman pahit dijual oleh ayahnya, dijerumuskan ke rumah bordil oleh orang yang berpura-pura memberikan dia pekerjaan, dan direnggut mahkotanya oleh om-om berhidung belang. Banyak cerita begini nih di Indonesia. So, this is all. Di awal film, kita akan dibawa ke desa yang sangat indah. Desa itu bernama Hamjokot di negara Nepal. Dan di jalan setapak desa, terlihat seorang gadis cilik berlarian dengan sebuah layangan di tangannya. Senyum manis lalu mengembang di wajahnya. Laksmi namanya. Saat sudah di rumah, terlihat Laksmi sedang membantu emaknya sibuk menyiapkan bumbu. Sementara ayahnya sedang tidur mendengkur. Keluarga Laksmi ini sangat miskin. Tak lama kemudian, ayah Laksmi pun pamit ke kota untuk mencari pekerjaan. Sampai malam hari, ayah Laksmi baru pulang. Tanpa berkata-kata suatu apapun, Laksmi tahu kalau ayahnya pulang tidak mendapatkan hasil. Emak dan Laksmi pun berkaca-kaca, menahan tangis meratapi kondisi mereka yang miskin. Keesokan paginya, setelah bermain layang-layang, Laksmi membantu emaknya membetulkan atap rumah. Meski rumahnya beratapkan jerami dan beralaskan tanah, tapi tidak memadamkan keinginan Laksmi ingin sukses. Dia berjanji membelikan ibunya atap rumah yang tidak akan bocor jika turun hujan. Tapi di malam harinya, rumah Laksmi bocor di mana-mana karena hujan sangat deras. Saat emaknya berdoa, dia meyakinkan Laksmi kalau harta dan keberuntungan akan segera mereka raih. Scene kemudian beralih pada saat ada perayaan di kampung Laksmi. Laksmi yang sedang menari dengan gemulai ternyata diperhatikan terus oleh Bimla. Bimla pun ikut bergoyang cari keringat bareng Laksmi. Rayuan maut pun meluncur dari mulut berbisa Bimla. Dia mengiming-imingi Laksmi kesuksesan dan harta bergelimang jika ikut dirinya bekerja ke India. Setelah merayu Laksmi, Bimla juga merayu ayah Laksmi. Nah, disinilah awal konflik film The Soul mulai terjadi ya guys. Sesampai di rumah, Laksmi yang pura-pura tidur mendengar perdebatan bapak dan emaknya. Bapaknya ternyata sudah menerima uang dari Bimla sebagai imbalan menyerahkan Laksmi untuk ikut dirinya ke India. Emaknya yang awalnya menolak, tak berdaya mengikuti keinginan bapaknya. Bapaknya bilang kalau Laksmi pasti sukses di kota, dan uang dari Bimla ini bisa dibuat untuk beli beras. Aduh, sedih ya guys. Di pagi harinya, emak Laksmi memberikan patung dewa sebagai tanda keberuntungan untuk Laksmi. Sambil menangis bombay, Laksmi berjanji akan memberikan sebuah atap rumah ke emaknya. Dan di ujung desa, Bimla pun menunggu Laksmi. Bapaknya pun melepaskan Laksmi dengan kesedihan. Perjalanan ke India pun dimulai. Bimla dengan culas terlihat gembira mendapatkan mangsa baru. Sedangkan Laksmi yang lugu gak sadar jika bahaya yang tengah mengancamnya. Di perbatasan India, tentara Nepal menyindir Bimla kalau dia membawa korban baru. Singkat cerita, Laksmi sampailah ke Happiness House, sebuah rumah bordil di kawasan kumuh Kalkuta, India. Bimla pun dengan bangga mengenalkan Laksmi kepada germonya, Mumtaz. Saat Mumtaz tahu
nama gadis kecil itu Laksmi, dia malah cekikikan. Tidak lama kemudian, Mumtaz mulai menjerat Laksmi dengan memberikan barang-barang mewah seperti cincin kaki emas. Laksmi pun sangat bahagia. Dia tidak sadar kalau cincin itu nantinya dihitung sebagai hutang yang harus dibayar pakai tubuhnya. Si Germo pun memanggil anak buahnya. Laksmi pun diantar ke kamarnya oleh Shana. Nah, disinilah perlakuan kejam pun dimulai. But you'll stay. Wait, Shahana? Why are you looking? Shahana, where are you going? Dengan lugunya, Laksmi malah mengepel lantai kamar karena dia mengira dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga seperti yang dikatakan oleh Bimla. Polos banget ya guys. Are you hungry? Dan esok paginya, saat dibawa ke dapur untuk makan, Laksmi yang ingin membantu membuat masakan malah diancam oleh tukang masaknya. Never touch anything, especially knife. Tapi dia mulai tersenyum saat melihat anak kecil bernama Haris mencuri roti si tukang masak. Rasain lu, dalam hati Laksmi. Di ruang tengah, Laksmi mulai diajarkan bagaimana cara menggoda pria. Mumtaz meminta Monica, PSK senior, untuk memberikan contoh kepada Laksmi. Namun, Laksmi yang lugu malah tertegun. Biar semakin glowing, Sana dan Anita mulai mengajarkan Laksmi caranya bermake up. Mumtaz sangat senang melihat Laksmi yang bergincu. Dan pada malam itu, Laksmi ternyata sudah dijual Mumtaz kepada om-om hidung belang. Karena masih perawan ting-ting, Mumtaz memasangkan benang merah di kaki Laksmi sebagai penanda. Farun, ini adalah om-om yang sudah membeli Laksmi. Farun yang melihat gadis cilik yang masih segel, langsung mencumbu Laksmi. Tentu saja, Laksmi melawan dan menggigit Farun. Dia pun berlari keluar kamar. Mumtaz pun sangat marah. Sambil menampar pipi Laksmi, dia berkata, kalau Farun itu orang kuat dan jahat. He can do anything. He can have you chopped into tiny pieces and... Germo ini juga berteriak kepada Laksmi, kalau hutang Laksmi sudah 3 kali lipat karena menolak Farun. Laksmi kemudian melarikan diri dari rumah bordil itu. Tapi sialnya, Laksmi malah dicegat oleh salah satu gerombolan dari Mumtaz. Dipaksa balik ke rumah bordil. Laksmi pun dihajar dan dicambuk anak buah Mumtaz. Pas dia minta tolong ke jendela, malah dia dilempar botol kaca. If you yell again, I'll cut your tongue out! What are you doing? Scene lalu berganti ke jalanan Kalkuta. Terlihat Sofia yang diperankan Gillian Anderson sedang mengamati kehidupan malam Kalkuta. Dia dengan serius memotret WTS Jalan Kalkuta yang sedang bercengkrama dengan pelanggannya. Keesokannya, dia menemui biro investigasi setempat. Dia bertemu Vikram sebagai kepala investigator dan Sam dari Amerika yang sedang menjalani training di kantor tersebut. Sofia lalu meminta tolong kepada Vikram untuk memotret narasumbernya langsung dari lokalisasi. Dan tentu saja, Vikram berkata itu susah dan berbahaya. Singkat cerita, Sofia kemudian menyamar menjadi suster dan menyusuri gang sempit sambil membagikan brosur. Dia kemudian kaget melihat gadis cilik berbisik meminta tolong. Sofia tahu kalau gadis itu berada di sebuah rumah bordil. Sofia yang sembunyi-sembunyi memotret Laksmi, ketahuan anak buah Mumtaz. Langsung saja dia dimaki-maki dan kameranya dibanting. Karena ulahnya di jendela, Laksmi pun dihajar kembali. Laksmi yang dihajar dan dikurung berhari-hari, akhirnya dikeluarkan dari kamarnya. Dia dimandikan dan kembali didandani. Setelah setengah sadar, Laksmi kembali dijual kepada Farun. Dan terjadilah adegan pencabulan yang memilukan itu.
Gadis 13 tahun yang lugu, polos, dan pergi ke kota dengan harapan besar membahagiakan orang tuanya, malah direnggut mahkotanya oleh pria hidung belang. Sungguh laknat manusia-manusia ini. Setelah diperawani, Mumtaz datang dengan kata-kata yang licik. The hard part's over. Malam-malam nestapa pun dilalui oleh Laksmi setiap harinya. Dia harus melayani serbuan lelaki hidung belang yang mencari kepuasan nafsunya. Sedih sekali, Laksmi selalu diikat tangannya oleh Mumtaz selama melayani pelanggan lelaki hidung belang. Scene kemudian beralih di mana Sofia menunjukkan foto Laksmi. Dia menginginkan dilakukan penggerebekan di rumah bordil itu, karena dia tahu kalau gadis itu hanyalah anak kecil, berkisaran 12 tahun seperti anaknya. Tapi itu tidak mudah, kata Vikram. Suatu hari, Laksmi melihat Bimla membawa gadis kecil di hadapan Mumtaz. Laksmi tahu kalau gadis itu akan bernasib sama seperti dirinya. Karena tak kuat lagi, Laksmi pun mencoba bunuh diri. Dia hendak melompat dari atap rumah bordelnya. Tapi kemudian Sena menolong dan memeluknya. Calm down. Calm down. Lama-kelamaan, Laksmi mulai mencari jalan untuk melarikan diri. Laksmi mulai mengumpulkan sobekan kain untuk dijadikan tali. Dengan tekun, dia menyimpan sobekan itu di bantalnya. Setiap kali Laksmi berdoa, dia selalu membayangkan wajah ibunya yang penuh dengan kedamaian. Hari penuh harapan pun tiba. Sam, teman Sofia, datang ke rumah bordil Mumtaz. Dia berpura-pura menjadi pelanggan dan memboking Laksmi. Dia membawa pesan dari Sofia. Dia dan polisi akan menyelamatkan Laksmi dan akan membawanya ke Hope House. Namun, anak buah Mumtaz yang curiga sengaja mengintip bilik Laksmi. Sam dan Laksmi pun pura-pura bercinta. Sam pun pergi sambil memberikan kartu namanya. Hari berikutnya, semua anak buah Mumtaz menjalani pemeriksaan rutin dari dokter. Disinilah ketahuan kalau Monica ternyata terjangkit AIDS. Sebelum diusir keluar, semua teman di rumah bordir itu memberikan uang untuk diberikan kepada Monica. Laksmi yang memberikan uang kepada Monica diberikan pesan menyentuh. Selalu gunakan kondom. Use these every time. Hey, follow! Hey, open up! Tibalah malam penggerebekan dari kepolisian. Mumtaz yang menyadarinya segera menyuruh Bimla untuk membawa PSK-nya yang masih di bawah umur untuk bersembunyi di ruangan yang sangat tersembunyi. Bimla mengancam siapa yang berteriak, maka dia akan menggorok Shana. Go! Make a noise if you can hear us! Sofia dan Sam pun sedih, tidak dapat menemukan Laksmi dalam penggerebekan itu. Suasana jalanan sangat ramai. Saat itu ada pawai pemujaan Dewi Kali. Di kamarnya, Laksmi memutuskan untuk kabur malam itu. Dengan merangkai sobekan kain yang dijulurkan keluar jendela, dia pun kabur. Saat di bawah, dia ditangkap oleh anak buah Mumtaz. Tapi Laksmi meludahinya tepat di mata dengan air kunyahan cabai. Laksmi pun berlari tunggang-langgang sambil terus dikejar oleh anak buah Mumtaz. Sampailah dia di Hope House, tempat Sam dan teman-temannya. Di sanalah dia ternyata bertemu dengan Haris. Keesokan harinya, penggerebekan besar-besaran pun terjadi di rumah bordil Mumtaz. Semuanya ditangkap, gadis-gadis cilik diselamatkan, dan
kuburan korban Mumtaz pun dibongkar. Namun sayang, Mumtaz berhasil kabur setelah dengan sengaja mengumpankan Bimlah ke petugas kepolisian. Benar-benar culas. Padahal Bimlah hendak menolong Mumtaz waktu kabur. Senyum mengembang Laksmi pun diabadikan oleh Sofia. Dan film ini pun berakhir. Film ini membuka mata hati kita bahwa begitu banyak korban perdagangan anak di luar sana. Berusaha dan lakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Terima kasih ya guys sudah menonton film ini. Dan nantikan film-film selanjutnya. Terima kasih guys.